Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael Sabumarta, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Negeri 1 Kedamaian Kota Bandar Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak pengalaman yang saya peroleh dari pembelajaran modul 1.1 ini. Di antaranya saya banyak memperoleh ilmu mengenai pemikiran-pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Selain itu, pada modul 1.1 ini saya juga melakukan kolaborasi dan elaborasi bersama rekan satu kelompok saya, kemudian bersama pengajar praktik dan fasilitator serta instruktur yang sangat-sangat banyak sekali memberikan ilmu. Dari berbagai pengalaman yang saya peroleh, ada poin utama yang saya harus terapkan sebagai seorang pendidik, yaitu mengenai trilogi Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tolada, yaitu di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak dan niat, dan tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan. Artinya, kita sebagai pendidik harus mampu memberikan suri tauladan yang baik, membangkitkan semangat, dan memberikan dukungan penuh terhadap peserta didik. Ada 3 hal yang menjadi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1 berikut ini. Yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini. Ada 4 hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, mengenai sumber belajar. Saya menganggap bahwa guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Yang kedua, yaitu hasil belajar. Saya lebih menitik beratkan bahwa kesuksesan belajar siswa apabila siswa mencapai nilai di atas KKM, sehingga saya lebih menitik beratkan atau memfokuskan pada aspek kognitifnya saja. Yang ketiga, yaitu mengenai gaya belajar. Pembelajaran yang saya lakukan lebih cenderung dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang keempat, yaitu mengenai tugas belajar. Saya menyamaratakan tugas belajar siswa tanpa melihat bakat dan minat serta karakteristik belajar anak. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, apakah ada hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya sebagai seorang guru? Tentu saja ada 4 hal yang menjadi poin utama perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama yaitu mengenai sumber belajar. Sumber belajar bukan hanya didapatkan oleh guru saja, melainkan siswa dan lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang kedua, mengenai hasil belajar. Jika sebelumnya saya menganggap bahwa hasil belajar dapat diperoleh hanya difokuskan pada kognitif saja, ternyata aspek kognitif bukan satu-satunya fokus seorang guru, melainkan ada aspek afektif dan aspek psikomotorik juga yang jauh lebih penting. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapatkan pemikiran baru bahwa seorang anak mempunyai kodrat yaitu bermain. Artinya, belajar dapat dilakukan di mana saja. Kita sebagai seorang pendidik harus menciptakan gaya belajar yang mengasihkan dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu tugas belajar. Saya juga memperoleh pemikiran baru bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai segala potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Oleh karena itu, dalam pemberian tugas kita juga harus membedakan setiap anak, karena setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Dari 2 poin tersebutlah, maka yang harus segera saya terapkan untuk membuat kelas saya menjadi lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1.
saya harus menggunakan segala jenis sumber belajar, tidak menjadi pembelajaran yang berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa dan lingkungannya. Yang kedua yaitu mengenai menghargai setiap hasil belajar siswa, tidak hanya kognitif melainkan afektif dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu sebagai seorang guru, saya harus menyadari bahwa setiap anak sudah memiliki segala potensi yang ada, sehingga sebagai seorang guru tugasnya hanyalah menuntun mereka dan mengembangkan potensi tersebut ke arah yang lebih baik sehingga mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Dan yang terakhir yaitu sebagai seorang guru, saya harus konsisten dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Demikianlah koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.